Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali di sini bersama saya Neldi Warman akan mempresentasikan tentang akuntansi Islam. Yang menjadi tema kita pada kali ini yaitu survei tentang keuangan Islam dan standar akuntansinya. Abstraknya, penelitian ini menyajikan standar keuangan Islam yang mendiskusikan permasalahan yang berkaitan dengan EEOIFI, IFSB, dan IIFM. Di luar standar keuangan kelembagaan, artikel ini mengusulkan perspektif lain yang berfokus pada dampak sosial ekonomi terhadap sistem sehingga dilakukan pembahasan kegiatan profesional dan proses pengimbangan standar dari badan-badan yang ditinjau tersebut. Sebagai pendahuluannya, keuangan Islam dipraktikkan terutama di negara berkembang dan ekonomi berkembang, meskipun perkembangan terakhir di dalam industri terlihat dipraktikkan juga oleh negara-negara maju. IFSB 2015 itu menurut lembaga IFSB. Pertumbuhan keuangan syariah yang melonjak mencakup 60 negara dari 14 yurisdiksi secara bersamaan meningkat kompleksitasnya dalam ukuran dan operasinya. Itu menurut Sabisik et al. 2017. Meskipun aset keuangan Islam kecil dibandingkan industri keuangan global, luasnya dan inklusif objektif membutuhkan regulasi dan standar tambahan yang bisa mengakomodasi keseragaman lintas wilayah. Prinsip utama transaksi dalam keuangan Islam muncul dari sumber-sumber utama syariah dan beberapa dari praktik global konvensional. Keuangan Islam beroperasi dalam batas-batas larangan bunga. Jelas dalam akuntansi Islam larangan bunga yang menjadi penonjolan di sini. Perjudian, spekulasi berlebihan, dan derivatif. Dasar dari peraturan ini adalah sumber sebelumnya seperti Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Ini menurut Maghribi, Mirokor, dan Iqbal tahun 2016. Selanjutnya, kepatuhan pada prinsip menjadikan sistem keuangan Islam lebih banyak mempertimbangkan keadaan sosial dan lingkungan. Dan kemakmuran masyarakat harus menjadi prioritas keuangan Islam karena bertujuan untuk mencapai tujuan syariah. Heldin, Verbeek, dan Alborgat 2015. Dunia Bank dan Kelompok Bank Pembangunan Islam 2017. Pada prinsipnya, keuangan Islam menekankan pada standar yang melarang bunga. Itu jelas disebutkan tadi bagian pendapat dari para peneliti dalam segala konsekuensinya secara berurutan untuk mengurangi keegoisan dan dalam keserakahan dalam masyarakat. Jadi jelas tujuan melarang bunga itu untuk mengurangi keegoisan dan keserakahan, keuntungan yang berlebih-lebihan. Standar keuangan Islam. Bank Pembangunan Islam memprakarsai pembentukan standar pelaporan keuangan Islam saat pertemuan tahunannya pada tahun 1997 dan didukung oleh bank syariah yang ada, itu Abdul Karim pada tahun 1990. Beberapa lembaga keuangan Islam yang kita sebutkan tadi, EEOIFI yang berfokus kepada standar akuntansi Islam. Ini fokusnya semua standar yang dirangkumnya. Selanjutnya IFSB yang menyediakan regulator keuangan Islam dengan panduan dan catatan teknis bersama dengan standar regulasi lainnya untuk meningkatkan stabilitas dan kesehatan sistem. Jadi ini pengatur regulasi dan kesehatan tentang sistem stabilitas kesehatan. Selanjutnya IIFM yang menyediakan standar produk dan dokumentasi di bidang keuangan dan perdagangan. Ini yang menyediakan standar-standarnya.
Selanjutnya persamaan dan perbedaan lembaga yang 3 tadi. Kita lihat dulu tentang persamaannya. Jelas sama-sama merupakan organisasi internasional yang memberikan standar, pedoman, catatan teknis, dan peraturan untuk operasi keuangan Islam. Ya, persamaan itu organisasi internasional yang memberikan standar. Semua standar ada pada organisasi tersebut. Selanjutnya, badan ini mempublikasikan standarnya sesuai dengan pedoman syariah dan mengembangkan standar lain yang dianggap perlu untuk lembaga menyediakan layanan keuangan Islam. Jadi selain organisasional yang memberikan standar juga mengembangkan standar-standar lainnya. Tentu ada perbedaan. Dapat kita lihat dari ketiga lembaga tersebut berbeda fungsi dan aktivitasnya. Jelas pada ketiga lembaga itu berbeda-beda fungsi dan tugasnya. Ada yang membuat, ada yang verifikasinya, dan juga ada yang mengawasinya, serta ada yang tugasnya untuk mempublikasikan standar-standar yang ada di lembaga-lembaga tersebut. Pembahasannya, keuangan Islam memiliki peraturan yang mengikat berdasarkan prinsip syariah. Menurut Kamer dan kawan-kawan, 2015 menegaskan bahwa hanya sedikit negara yang mempraktikkan keuangan Islam yang benar-benar mematuhi standar EEO, OEFI, dan IFSB. Oleh karena itu, penguatan kolaborasi antara negara yang mempraktikkan keuangan Islam dan Badan Pengaturan Standar akan meningkatkan kepatuhan dan latihan yang baik. Di dalam standar keuangan Islam, tujuan pembangunan berkelanjutan memadukan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjunjung tinggi masyarakat dan perlindungan lingkungan. Itu dalam standar keuangan Islam ada tujuan pembangunan dan menjunjung tinggi kemasyarakatan dan perlindungan lingkungan. Ini jelas dari maknanya tadi. Untuk tujuan sosial dan kemasyarakatan jelas nampak di sini. Menurut Syafi'i et al. Tahun 2013 merekomendasikan untuk membuat standar keuangan Islam internasional untuk menyelaraskan dan menyatukan standar akuntansi Islam di tingkat internasional yang sesuai dengan mayoritas negara anggota. Ini akan memberikan pendekatan gabungan untuk berbagai masalah yang dapat diselesaikan dengan satu fokus yang jelas. Dari pembahasan di atas kita dapat menarik kesimpulan bahwa makalah ini mengulas tentang latar belakang sejarah standar keuangan Islam yang berfokus pada EEOIFI, IFSB, dan IIFM. Inilah tiga lembaga keuangan internasional yang berfokus pada keuangan Islam pada saat ini dan pada sejarah sebelum berfokusnya kepada keuangan Islam pada saat ini. Selanjutnya, sistem keuangan Islam tidak hanya mempertimbangkan pemilik modal, tapi juga mempertimbangkan pemangku kepentingan lain yang terkait dalam transaksi. Jadi, sistem keuangan Islam itu cakupannya cukup luas, tidak hanya mementingkan pemilik modal, tetapi juga mementingkan kepentingan lainnya yang terkait dalam transaksi. Yang terkait dalam transaksi itu bisa berupa masyarakat lain dan bentuk-bentuk lembaga lainnya yang mampu untuk memanfaatkan sistem keuangan Islam tersebut. Inilah kesimpulan yang dapat kita tarik dari makalah tersebut. Semoga ini ada manfaatnya dan dapat menjadi pertimbangan bagi pengguna-pengguna sistem pelaporan keuangan Islam yang ada pada